Halo teman-teman semuanya, lensa yang saya bahas kali ini sepertinya adalah salah satu lensa 85 mm terbaik yang teman-teman bisa beli. Lensa ini adalah lensa yang berkualitas tinggi, lensa profesional istilahnya. Tapi jangan khawatir karena harganya nggak mahal-mahal banget. Lensa Meike 85 mm f1.4 yang saya pegang ini adalah lensa generasi yang kedua. Sebelumnya, saya sudah pernah mereview lensa 85 mm yang generasi pertama. Kualitasnya sudah sangat bagus dari segi kualitas gambarnya. Tapi lensa 85 mm yang kali ini lebih sempurna lagi di berbagai aspek. Dari kualitas optiknya, kinerja autofokusnya, dan juga desain bodinya. Lensa ini dibuat untuk sistem kamera mirrorless full frame. Jadinya untuk Sony, Nikon Z, dan juga L-mount. Pertama kali saya memegang lensa baru ini, ukuran lensanya dan beratnya terasa cukup signifikan bedanya. Yang generasi pertama itu lebih besar dan juga berat. Yang baru ini panjangnya 11 cm saja, sekitar 1,7 cm lebih pendek dan beratnya 650 gram, lebih ringan sekitar 85 gram. Desainnya juga ada perubahan. Yang saya review kali ini warnanya putih, tapi ring aperture dan juga manual fokusnya itu hitam. Meike menyebutkan sebagai edisi black and white. Kalau saya lebih suka menamakannya edisi panda ya. Tentunya ada varian warna hitam dan putih semua kalau teman-teman ingin lensa yang kelihatannya lebih low profile. Pengaturan lensanya cukup lengkap ya. Ada aperture ringnya yang bisa dikunci, dan juga bisa diatur secara klik atau deklik. Ada tombol fungsi dan tuas autofocus manual fokus, dan tentunya juga ada manual focus ring. Lens hood yang warnanya sesuai dengan bodinya, yaitu putih, juga sudah tersedia dalam paket pembelian. Material dari lens hoodnya ini plastik dan bodinya terbuat dari logam. Di bagian depan lensa, kita bisa pasang filter 77 mm yang tergolong besar tapi bukan yang terbesar. Di bagian belakang lensa, ada USB-C port dan gasket untuk mencegah air masuk ke dalam kamera. Saya mereview lensa ini di kamera Sony Alpha 75. Hasil gambarnya saya lihat sudah sangat tajam di bukaan yang terbesarnya, di f1.4. Ruang tajamnya atau depth of field-nya itu sangat tipis. Kalau kita fokus ke mata yang kanan, mata kiri sudah nggak fokus. Jarak fokus minimumnya itu bisa lebih dekat daripada generasi sebelumnya. Dari 1 meter menjadi 81 cm saja. Jadi untuk lensa yang generasi kedua ini, kita bisa lebih leluasa untuk foto close up. Desain optiknya 15 elemen dalam 11 grup. 2 elemen lebih banyak daripada yang generasi pertama. Kabarnya, desainnya itu ekuivalen dengan desain apokromatik atau APO. Jadi ketajaman lensa ini sangat tinggi dan chromatic aberration-nya itu nggak ada atau nyaris nggak ada. Saya sudah coba melihat hasil foto di keadaan yang kontras tinggi, misalnya saat cahaya matahari yang sangat kuat di belakang subjek, tapi saya tidak menemukan adanya chromatic aberration di fotonya. Nah, ini luar biasa sekali ya. Nah, di kondisi backlight yang kuat juga, biasanya memang sebuah momok atau tantangan setiap lensa. Kalau saya lihat hasil fotonya, itu memang agak sedikit lebih berkabut dan warna juga sedikit lebih pudar. Tapi detail dan mikro kontrasnya saya lihat masih sangat baik. Dan flare juga sangat minimal. Menurut saya kualitasnya memang nggak kalah dari lensa profesional dari pabrikan pihak pertama seperti dari Sony atau dari Canon atau dari Nikon. Saya mencoba lensa ini dengan kamera barunya infofotografi yaitu Sony Alpha 75 yang resolusinya 33 megapiksel.
Dan saya lihat hasilnya itu ketajamannya cukup merata dari tengah sampai tepi foto. Jadi posisi subjek, kalau kita mau tempatkan dimanapun, itu nggak masalah, ketajamannya tetap konsisten. Untuk tone dan warnanya, saya menggunakan profil S-Cinetone. Untuk warna kulit dan tone-nya itu nggak kontras ya. Sepertinya cocok banget ya untuk foto potret. S-Cinetone ini akan di-apply ke gambar yang formatnya JPEG atau JPG. Selain itu, saya juga menghidupkan efek soft skin ke medium atau mid. Jadi wajah model kita terlihat lebih mulus daripada realitasnya. Sepertinya lain kali kita pakai low aja ya, sudah cukup sepertinya. Apalagi model kita si Bella ini wajahnya memang sudah mulus. Sebenarnya saya mau menguji lensa ini dengan Sony Alpha 7R6 yang resolusinya sangat tinggi yaitu 67 megapiksel. Tapi karena kameranya belum available untuk dipinjam, maka saya menggunakan Sony Alpha 75 dulu. Mungkin ke depannya saya akan coba dengan Alpha 7R6. Tapi kalau saya lihat kualitas hasil fotonya di kamera saya, hasil fotonya itu sudah sangat keren ya. Jadinya kalau kita pasang di kamera yang resolusinya lebih tinggi, mestinya nggak masalah. Lensa ini bisa resolve dan hasilnya itu pastinya detailnya bakal luar biasa ya. Karena Meike juga mengatakan bahwa lensa ini didesain untuk kamera-kamera yang resolusinya tinggi. Saya juga melihat warna kulit sekarang juga sudah netral. Kalau Meike 85mm f1.4 yang generasi pertama, warnanya bias ke warna kekuningan ya. Soal autofokusnya saat dipasang di Alpha 75, saya melihatnya sangat lancar sekali, senyap gak bersuara, dan saat foto subjek yang bergerak pun, saya lihat oke banget, sangat mulus sekali. Kalau subjeknya tidak terlihat wajah dan matanya, kamera akan mendeteksi dan mengunci fokus di kepala atau badannya. Kalau kamera bisa mendeteksi subjek fokus, lensanya pasti bisa mengunci dengan sangat cepat. Meike menjuluki teknologi autofokus di lensa generasi kedua ini Hyper STM. Saat Meike meluncurkan 85mm f1.4 generasi pertama kurang lebih 3 tahun yang lalu, 2023, saya cukup kaget ya melihat hasil fotonya yang sangat tajam di bagian tengah, bokehnya mulus, dan autofokusnya juga bisa diandalkan. Tapi saya merasa ada sedikit yang kurang, seperti ukurannya agak besar, warnanya nggak netral, dan juga mekanisme lensa yang kadang-kadang kurang mulus. Tapi sekarang saya sangat senang karena Meike sudah memperbaiki semua yang saya keluhkan di review yang sebelumnya itu. Kalau ditanya apa yang saya rasa kurang di lensa ini, mungkin saya rasa dari segi ukuran, kalau bisa lebih kompak sedikit lagi, dan juga lebih ringan sedikit lagi, itu mungkin lebih mantap ya. Soalnya kalau dipasang di kamera Sony, jarak antara lensa dan jari saya itu sangat dekat sekali ya, mepet-mepet. Lalu dari segi harga, itu saya melihat juga ada peningkatan ya, kurang lebih 100 US dollar. Dan kalau dirupiahkan, karena kurs kita lagi kurang baik nih sekarang, itu sekitar 1,8 juta selisihnya. Itu lumayan juga ya bagi teman-teman yang budgetnya terbatas. Tapi kalau kita bandingkan dengan lensa pihak pertama, harga lensa ini masih jauh lebih murah ya. Sekitar sepertiganya aja atau sekitar diskon 60% lah, itu lumayan signifikan. Menurut saya, lensa Meike 85mm f1.4 generasi kedua ini worth it banget sih. Kualitasnya boleh bilang sangat tinggi, cocok bagi teman-teman yang hobi foto atau profesional yang mencari alternatif lensa 85mm yang lebih murah. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Kalau teman-teman merasa info ini membantu, bantu Info Fotografi dengan like, subscribe, dan komen di video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke? Bye-bye.